Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Oci Anggraini, Prodi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin Adat dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Di sini saya akan membahas tentang ayat dan hadis tentang cinta. Sebelum saya membahas tentang ayat dan hadis tentang cinta, di sini saya akan membahas apa itu cinta terlebih dahulu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata cinta adalah suka. Sedangkan dalam bahasa Arab berasal dari kata ahabba yuhibbu mahabbatan. Beberapa maknanya adalah mencintai secara mendalam, kecintaan atau cinta yang mendalam. Sedangkan menurut Syekh Said Al-Butahi mengatakan cinta adalah ketergantungan pada sesuatu yang menyebabkan tumbuhnya perasaan nyaman saat dekat dan gelisah saat jauh. Hal ini hanya berlaku dalam ranah konteks cinta kepada manusia. Sedangkan definisi cinta Allah kepada hambanya ialah keridhaan atau ampunan ataupun hormatan yang mana Allah berikan kepada makhluknya. Seseorang yang merasakan mahabbah Allah yang murni, maka perasaan dalam hatinya akan membuatnya melupakan gemerlapnya dunia. Cinta kepada Allah adalah perasaan kasih, penghormatan, dan pengabdian yang tulus serta mendalam terhadapnya sebagai Tuhan yang Maha Esa. Dalam agama Islam, cinta kepada Allah meliputi aspek spiritual, emosional, dan perbuatan yang nyata mencerminkan pengabdian dan kepatuhan kepadanya. Cinta kepada Allah merupakan fondasi yang kuat dalam agama Islam. Dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW ditekankan bahwa pentingnya mencintai Allah dan Rasul-Nya sebagai bagian dari keimanan yang dimana hal tersebut akan menjadi sempurna. Baiklah, di sini saya akan membahas ayat tentang cinta dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattahizu min dunillahi andada yuhibbunahum kayuhibbillah wallazina amanu ashaddu hubbillah walau yaral ladzina zalamu iz yarawunal azab anna quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul azab. Yang artinya, di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingannya, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat besar azabnya, niscaya mereka akan menyesal. Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Sedangkan untuk takdirnya, sebagai manusia ada yang menjadikan tandingannya sebagai sesembahan mereka, yang mana cinta mereka sama dengan kecintaan mereka kepada Allah. Lalu Allah memberitahu mereka bahwa cinta seseorang mukmin kepadanya itu jauh lebih tinggi dibandingkan cinta mereka terhadap tandingannya. Allah menyebutkan bahwa di antara orang-orang yang musyrik ada yang mencintai Allah, tetapi mereka juga mengambil tandingan-tandingan selainnya. Sebagai manusia menjadi tandingan-tandingan Allah dalam urusan cinta, di mana mereka mencintai tandingan-tandingannya itu sebagai mereka mencintai Allah. Berarti dalam masalah cinta, jika kita mencintai sesuatu seperti kita mencintai Allah, berarti kita sudah menyekutukan Allah dalam masalah mahabbah. Tidak ada hamba yang memiliki dua hati, satu kecenderungan yang jika ia condong kepadanya, dia harus meninggalkan kecenderungan kepada selainnya. Setiap hamba memiliki satu hati, jika semestinya ia mengarahkan cinta, ketaatan, dan ketakwaan hanya kepada Allah.
Jika tidak, berarti ia telah memalingkan hatinya kepada selainnya. Pada para musafir berbeda pendapat mengenai tandingan-tandingannya. Yang pertama, ada sebagai musafir, ada yang mengatakan bahwa ia adalah Tuhan yang disembah mereka selain Allah. Bahwasanya cinta seorang mukmin terhadap Tuhannya itu lebih besar daripada cinta seorang kafir terhadap patung-patung yang mereka sembah. Karena kecintaan mereka, kesempurnaan pengetahuan mereka mengenai dirinya serta pengesaan mereka kepadanya, sebaliknya mereka hanya beribadah kepadanya, bertawakal dan mengembalikan segala urusan hambanya kepadanya. Manakalanya jika engkau lihat bahwasanya orang yang zalim ketika mereka melihat siksa Allah, engkau akan mengetahui kondisi mereka. Allah akan menunjukkan kekuatannya dan kekuasaannya dalam bentuk kabar atau berita, serta berfirman, sesungguhnya kekuatan itu milik hanya Allah, bukan milik sesembahan mereka, dan sesungguhnya bahwa siksa Allah amatlah pedih terhadap orang-orang yang mengikukannya. Kemudian ayat tentang cinta juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Maryam yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alullahu rahmanu wadda, yang artinya bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Kemudian untuk tafsirnya dalam tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Saidi menjelaskan bahwa bagian dari nikmat Allah bagi para hambanya yang telah memadukan antara keimanan dan amal soleh, bahwasanya Allah berjanji kepada mereka yang menjadikan rasa cinta buat mereka, yakni rasa cinta dan kasih dalam hati para walinya, penghuni langit dan penghuni bumi. Jika mereka berhasil memiliki rasa cinta pada hati orang-orang yang mukmin tersebut, maka berbagai urusan mereka menjadi mudah dan mereka akan meraih berbagai macam kebaikan. Doa-doa petunjuk dapat diterima oleh pihak lain dan memperoleh kepemimpinan. Allah menanamkan rasa cinta kepada mereka karena mereka mengasihi Allah dan mencintainya. Maka Allah membalasnya dengan membuat mereka menjadi orang yang dicintai oleh wali dan kekasihnya. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai hadis tentang cinta. Dalam sebuah ungkapan ada yang mengatakan, berbuat baiklah kepada siapa saja, niscaya Anda akan menjadi raja baginya. Sedangkan menurut ulama tasawuf, Abu Al-Qushairi rahmatullah mengatakan bahwa cinta adalah terhapusnya sifat-sifat pencinta, menetapkan wujud esensi zat kekasihnya. Sedangkan menurut Asam Nur rahmatullah mengatakan para pencinta Allah telah menjadikan kemuliaan dunia dan akhirat, karena Nabi Muhammad SAW mengatakan seorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Sedangkan menurut Abu Yazid Al-Bustami rahmatullah mengatakan cinta adalah melepaskan apa yang dimiliki seseorang untuk sang kekasih meskipun itu besar, dan menganggapnya besar apa yang diperoleh dari sang kekasih meskipun terlihat sangat kecil. Dan dalam adanya juga mengatakan apabila Allah mencintai seorang hamba, dia memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril mencintainya, lalu Jibril memanggil penduduk langit. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Lalu penduduk langit mencintainya, kemudian ia pun diterima di bumi. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan hadis lain juga berbunyi, barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, maka Allah meridhoinya dan akan menjadikan manusia ridho kepadanya. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan menjadikan manusia murka kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya. Jadi kesimpulannya, dalam agama Islam yang diajarkan dimaksudkan untuk membimbing manusia dalam kehidupannya sehingga potensi yang dimilikinya dapat berdaya guna dan berkembang sesuai dengan maksud penciptaannya.
Islam mengakui adanya rasa cinta yang terdalam di dalam dada setiap manusia sebagai sebuah fitrah baginya. Dengan rasa itulah seorang akan mencintai pasangannya, keluarganya, harta, dan tempat tinggalnya. Hanya saja Islam tidak membenarkan jika rasa cinta itu lebih kuat dibandingkan dengan rasa cinta kepada Allah, Sang Pencipta. Cinta adalah perasaan yang menuntut pembuktian baginya sebagai konsekuensi dari perasaan cinta yang dimiliki. Manakala cinta seorang didasari ketulusan, cinta itu akan mengantarkannya kepada kebahagiaan. Sebaliknya, manakala cinta itu hanya sebatas ungkapan kata saja yang tidak terpati di dalam lubuk hati, maka seseorang itu akan menganggapnya kebahagiaan sebagai buah dari rasa cinta. Karena cinta bukanlah sekedar ungkapan, maka ia membutuhkan pembuktian. Dan setiap orang yang mengaku memiliki rasa cinta seorang hamba kepada Tuhannya tidak sepatutnya hanya sebatas ungkapan dan lapas-lapas saja pada hambanya, tetapi juga harus dibutuhkan dengan pembuktian yang kuat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam ayat dan hadis tentang cinta ini. Saya akhiri apabila terdapat kekeliruan ataupun salah yang saya ungkapkan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.